your goddamn. Fortnite, PUBG, Xbox. You didn't have to cut me off. Think that I can never. That we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a snake, and I can't control of. Pacaran denganmu tersiksa batinku, masih ingin dari campur dengan cemburu. Mau percaya, namun kecuriga, jangan. 2,000 years later. Pengertian informasi yang bersifat privat dan publik. Informasi privat yang bersifat pribadi adalah informasi yang ingin disimpan pengguna dari tampilan publik. Informasi publik adalah informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh umum. Informasi privat adalah informasi yang dapat diakses dengan izin dari pemiliknya, seperti data pribadi seseorang. Sementara itu, informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh semua orang, seperti informasi yang tersedia di situs universitas, berita, dan lain-lain. Pengertian informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi adalah informasi yang ingin disimpan pengguna dari tampilan publik. Informasi pribadi merupakan informasi tentang diri seseorang. Informasi pribadi dikenal dengan dua istilah, yaitu informasi personal dan informasi privat. Informasi personal merupakan informasi pribadi yang nggak bisa digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang. Lalu informasi privat merupakan informasi tentang seseorang yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Hukum privasi merupakan hukum yang merujuk di pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi adalah landasan dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang mengelola data pribadi, baik itu individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadinya dan memastikan bahwa data tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di berbagai negara termasuk Indonesia secara umum mengadopsi prinsip-prinsip berikut. 1. Kesehatan, kebenaran, dan keadilan. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Artinya, pengumpulan dan penggunaan data harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh merugikan pihak lain. 2. Pembatasan tujuan. Data pribadi hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan sah. Penggunaan data tidak boleh menyimpang dari tujuan awal pengumpulan. 3. Minimalisasi data. Hanya data yang relevan dan adekuat yang boleh dikumpulkan. Pengumpulan data harus dibatasi pada yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan. 4. Akurasi data pribadi harus akurat, lengkap, dan selalu diperbarui. Informasi yang salah atau tidak lengkap dapat menimbulkan kerugian bagi individu. 5. Pembatasan penyimpanan. Data pribadi hanya boleh disimpan selama diperlukan untuk tujuan pemrosesan. Setelah tidak diperlukan lagi, data harus dihapus atau dianonimkan. 6. Integritas dan kerahasiaan. Data pribadi harus dilindungi dari segala bentuk pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum. Ini termasuk perlindungan dari akses yang tidak sah, pengungkapan, perubahan, atau kerusakan data. 7. Akuntabilitas. Pengendali data bertanggung jawab atas pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Mereka harus dapat membuktikan bahwa mereka telah menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai
untuk melindungi data pribadi. D. Cara melindungi data pribadi dan identitas digital. Di era digital saat ini, melindungi data pribadi dan identitas digital menjadi semakin penting. Dengan maraknya aktivitas online, risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan dana semakin meningkat. Berikut beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk melindungi data pribadi Anda. Tips melindungi data pribadi. 1. Gunakan kata sandi yang kuat. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari penggunaan informasi pribadi yang mudah ditebak, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Gunakan pengelola kata sandi untuk menyimpan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. 2. Aktifkan verifikasi 2 faktor. Tambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun Anda dengan menggunakan verifikasi 2 faktor. Biasanya melibatkan kode yang dikirimkan melalui SMS atau email atau melalui aplikasi autentikasi. 3. Hati-hati dengan phishing. Jangan klik tautan mencurigakan dari email atau pesan teks yang tidak dikenal. Periksa alamat email pengirim dan cermat. Jangan memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak Anda kenal. 4. Perbarui perangkat lunak secara berkala. Pembaruan perangkat lunak seringkali mencakup perbaikan keamanan yang penting. Pasang antivirus dan anti-malware yang terpercaya. 5. Gunakan jaringan Wi-Fi yang aman. Hindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik untuk transaksi online yang melibatkan informasi sensitif. Jika harus menggunakan jaringan Wi-Fi publik, gunakan VPN atau Virtual Private Network untuk mengonspirasi data Anda. Melindungi perangkat Anda. Gunakan kunci layar pada ponsel dan laptop Anda. Laporkan perangkat yang hilang atau dicuri segera. Buat cadangan data secara teratur. 7. Berhati-hati di media sosial. Atur privasi akun media sosial Anda. Hindari berbagi informasi pribadi yang terlalu banyak. Jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak Anda kenal. 8. Lindungi data biometrik. Pertimbangkan resiko keamanan saat menggunakan sidik jari, wajah, atau iris sebagai bentuk autentikasi. Pastikan perangkat Anda memiliki fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data biometrik. Tips melindungi identitas digital. 1. Kelola jejak digital Anda. Perhatikan apa yang Anda bagikan secara online. Gunakan pengaturan privasi di media sosial untuk membatasi informasi yang muncul tentang Anda. Hapus postingan lama yang tidak relevan. 2. Lindungi informasi pribadi. Jangan sembarangan memberi informasi pribadi kepada pihak ketiga. Periksa kebijakan privasi dari aplikasi dan layanan yang Anda gunakan. Waspadai penipuan identitas. Pantau laporan kredit Anda secara teratur. Laporkan segera jika Anda menemukan aktivitas yang mencurigakan. Platform kursus online Coursera, Udemy. 6. Platform kolaborasi kerja Cloud Storage, Google Drive, Dropbox. Tools kolaborasi Trello, Asana. Platform meeting online Zoom, Microsoft Teams. 7. Platform komunitas tertentu, komunitas minat, forum penggemar film, grup diskusi buku. Komunikasi profesional, LinkedIn, karakteristik umum, ruang publik vertikal. Aksesibilitas mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki perangkat dan koneksi internet. Interaksi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain. Konten yang dihasilkan pengguna dapat menciptakan dan berbagai konten. Identitas digital. Pengguna memiliki identitas digital yang dapat berbeda dengan identitas di dunia nyata. Norma sosial. Setiap ruang publik virtual memiliki norma sosial yang berbeda. Dampak ruang publik virtual. Ruang publik virtual telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Perubahan drastis dalam cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi telah dipicu oleh keberadaan ruang-ruang maya ini.
Namun seperti halnya teknologi lainnya, ruang publik virtual juga membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Dampak positif, aksesibilitas informasi menjadi lebih mudah diakses dan disebarluaskan, memperluas pengetahuan dan wawasan. Konektivitas global menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia, memperkuat jaringan sosial dan kolaborasi. Demokratisasi informasi memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berbagi pendapat dan ide tanpa memandang latar belakang. Efisiensi mempermudah berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, dan belanja. Inovasi mendorong lahirnya inovasi baru dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, dan seni. Dampak negatif, misinformasi dan hoaks. Kemunculan penyebaran informasi juga membuka peluang bagi penyebaran berita bohong dan informasi yang menyesatkan. Ketergantungan terlalu sering menggunakan ruang publik virtual dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Privasi data pribadi menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan. Cyberbullying, perilaku buruk seperti cyberbullying dan ujaran kebencian dapat terjadi di ruang publik virtual. Polarisasi ruang publik virtual dapat memperkuat polarisasi pendapat dan memicu perdebatan yang tidak sehat. I used to think that I wasn't fine enough.